aku Maria, kembali lagi dengan video top 5 best product ya. Kali ini adalah Best Cushion 2024. Jadi memang di tahun ini sepertinya banyak brand mengeluarkan cushion baru ya. Tapi setelah aku coba sana sini, akhirnya aku memutuskan ada 5 terbaik yang cocok di tipe kulit aku yang normal to oily, cenderung oily ya. Jadi kayak cukup awet gitu. Coveragenya juga bagus di tipe wajah aku yang ada beberapa imperfection. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk rekomendasinya apa-apa aja? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Dan sebelum ke rekomendasinya, sedikit disclaimer terlebih dahulu ya. Untuk semua cushionnya ini sudah pernah aku review lengkap, bahkan aku battle juga dengan cushion yang lainnya. So, kalau misalnya kalian mau lihat videonya, bisa cek aja di video-video aku sebelum ini di playlist yang complexion ya. Atau nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Dan untuk kelimanya ini menurut aku bagus di tipe kulit aku dan coveragenya juga oke. Tapi aku urutkan berdasarkan ketahanan dan plus minus yang dipunyai setiap produknya ya. Dan sekarang aku akan mulai dari urutan yang kelima. Ini cushion yang belum lama juga launchingnya, kayak sekitar hampir akhir tahun ya, dari brand NPure yang namanya adalah Flawless Matte Power Cushion with Centella Asiatica. Jadi ini emang kayak setipe dengan bedak yang kemarin sempat aku rekomendasikan juga, karena memang untuk kandungan seperti yang tertera di sini, Centella Asiatica. Ini agak beda ya dari cushion-cushion biasanya yang sudah bermunculan. Jadi menurut aku cukup unik, dia bisa dipakai di tipe kulit yang acne prone, bahkan sampai sensitif. Karena memang kandungan Centella Asiatica itu bagus untuk bisa menenangkan kulit yang lagi meradang. Oke, langsung aja akan aku pakai di wajah aku. Yang pertama dari puffnya ini aku suka bentuknya teardrop. Udah gitu dia juga lumayan tebel, bouncy, jadi waktu dipakai mengaplikasikan di wajah itu nyaman. Dan kalau kalian bisa lihat coveragenya, ini juga aku suka ya. Pertama kali aku dulu pakai, itu kayak bener-bener nutup imperfection di wajah aku. Tuh kelihatan flawless ya di before afternya, kalian bisa langsung lihat aja. Dia sudah bisa menutupi imperfection kayak noda-noda di pipi, area bawah mata, ataupun bekas-bekas jerawat. Dan untuk yang NPure ini sih sebenarnya untuk dari segi finishnya lebih ke matte ya. Jadi aku saran kalau misalnya kalian mau set bedak, menggunakan loose powder aja. Ini udah aku set bedak ya dengan loose powder yang translucent, jadi dia nggak akan merubah warna dari si cushionnya juga. Hasilnya flawless, nggak kelihatan dempul. Dan kenapa untuk yang NPure Power Cushion ini ada di urutan kelima? Karena memang buat aku sendiri ketahanannya tuh cukup oke, tapi bukan yang wow banget gitu. Di sini aku pakai dari siang ya, setelah udah menjelang sore. Padahal ini aku belum ngapa-ngapain, cuma di rumah aja. Dia udah kelihatan glowy di sekitaran T-zone aku. Dan glowingnya waktu aku swipe tuh di dagu sama di lipatan hidung itu kayak udah ngegeser gitu. Padahal ini belum aku pakai keluar rumah panas-panasan. Biasanya kalau keluar rumah keringetan tuh agak lumayan hilang juga nih di bagian dahi aku. Lengkapnya kalian bisa langsung lihat aja di video reviewnya ya, yang aku udah pernah tes si NPure Power Cushion ini. Yang pasti ini masih bisa aku rekomendasikan buat kalian yang tipe kulitnya sensitif, acne prone, karena memang dia tuh ada kandungan Centella Asiaticanya. Jadi waktu dipakai tes ketahanan aku sempat dalam kondisi berjerawat, itu aman-aman aja karena dia sifatnya memang menenangkan kulit yang lagi merada. Udah gitu coveragenya juga masih oke, finishnya matte. So ya, aku masih bisa pakai. Mungkin kalau mau lebih awet lagi bisa ditambahkan setting spray. Sekarang masuk ke urutan keempat. Ini baru banget aku review kayak sekitar minggu lalu ya, karena memang wow, aku langsung suka. Jadi bisa masuk ke top 5 best cushion favorit aku, yaitu dari Wardah Color Fit nih, yang namanya Forever Cloud Cushionnya. Kenapa aku suka? Karena memang dari coveragenya nih, kalian bisa langsung lihat aja, kan aku pakai di wajah aku ya. BTW sponsnya aku juga suka teardrop, dia tebel dan empuk, jadi kayak nyaman aja dipakai. Bahkan lebih oke ya dibanding yang dari NPure tadi menurut aku. Di sini aku baru ngetap sekali aja dan itu agak aku kurangin ya. Tapi coveragenya udah oke banget, nutup setengah wajah aku. Tuh before after kalian bisa langsung lihat sendiri. Dan yang aku suka dia ini selain coveragenya memang oke, finishnya tuh matte tapi kayak kelihatan masih natural gitu.
Jadi klaimnya sendiri soft matte, sehingga bisa dibilang sih dia nggak terlalu ngeblurin pori ya, kelihatan sedikit smooth tapi bukan yang ngeblur banget. Cuman yang aku suka setelah dipakai full itu flawless banget, matte-nya lagi-lagi masih natural. Terus nilai plusnya lagi kenapa dia agak glowy, karena ada kandungan skincare-nya yaitu Centella asiatica sama hyaluron. Masih ditambah SPF 50 PA++++. Bener-bener pelindungannya maksimal ya dari paparan sinar matahari. Untuk hasilnya di wajah aku seperti ini setelah aku set menggunakan bedak juga nggak dempul sama sekali. Dan ini untuk shade yang aku pakai 23W Warm Ivory, karena aku udah pakai kayak sekitar 3-4 kalian. Lama-lama aku ngeh kalau dia tuh sebenarnya sedikit lebih gelap dari tipe warna asli skin tone aku. Mungkin nextnya aku akan coba shade varian lain. Aku belum tahu sih antara 22N atau 21W. Cuman di sini setelah aku set menggunakan bedak, menurut aku lebih oke ya dibanding nggak di set. Secara memang finishnya lumayan glowy. Di tipe muka kulit aku yang normal to oily harus di set menggunakan bedak. Ini pun aku cuma pakai translucent powder tipis-tipis ya. Untuk ketananya sendiri kalian mungkin udah tahu karena udah aku pakai kemarin ya, kayak buat jalan-jalan, di outdoor, pakai masker. Itu di 6 jam masih oke, walaupun dia sudah kelihatan agak luntur di sekitaran hidung, tapi bukan yang longsor banget gitu. Setelah sampai rumah pun coveragenya kayak di pipi, terus di area bekas-bekas jerawat aku. Tapi memang baik yang Anpure sama Wardah ini dia agak oksidasi ya, walaupun bukan yang sampai menggelap, membuat kusam gitu. So masih aku rekomendasikan kalau kalian cari cushion dengan finish matte-nya tuh lebih ke semi matte yang dia kelihatan natural banget. Jadi untuk misalnya di tipe kulit yang bukan berminyak pun kayak di normal to dry, aku rasa masih bisa pakai sih untuk si cushionnya ini. Secara juga flawless banget hasilnya, bisa cover imperfection. Dan rekomendasi yang ketiga ini adalah dari Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, kemarin aku baru nge-battle juga dengan Wardah ya, karena memang finishnya mirip-mirip, langsung aja akan aku kasih tunjuk. Jadi untuk yang Skintific ini aku pakai shade-nya 02 Ivory, aku pakai dulu di sebelah wajah ya. Yang menurut aku ini dari segi puff-nya sebenarnya lebih oke si Wardah karena ini agak sedikit tipis. Tapi oke lah ya, masih bisa karena dia teardrop juga, jadi kayak presisi di area-area sempit wajah. Di situ aku ratakan aja dan coveragenya nggak usah diragukan lagi sih kalau Skintific. Dia medium to full sama kayak Wardahnya tadi sehingga bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajah. Ngomongin soal ngeblurin pori ini juga sedikit sih, nggak yang bener-bener blur banget karena finishnya memang agak glowy. Itulah kenapa kemarin aku battle dengan Wardah karena finishnya emang semirip itu. Dan hari itu aku pakai keluar rumah panas-panasan menggunakan masker, bahkan aku pakai olahraga juga. Dan ini aku update sekitar sudah 21.53, hampir jam 10 malam, seharian banget ya. Hasilnya di muka aku dia memang sudah berminyak, tapi kalian bisa langsung lihat berminyaknya tuh bukan yang longsor banget. Kayak masih bagus gitu, apalagi coverage di sekitaran pipi, dagu itu masih aman. Bahkan di dahi aku yang tadi juga keringetan tuh lunturnya tipis menurut aku. Dan kemarin waktu aku battle sama Wardah, sebenarnya untuk finishnya sendiri menurut aku mirip-mirip di akhir, jadi untuk ketahanannya. Cuman dari segi oksidasinya beda. Untuk yang Skintific ini kayak lebih minim gitu oksidasinya. Tapi kalau yang Wardah agak oksidasi perbandingan warnanya, kemarin kalian juga udah lihat ya di videoku yang itu secara mendetail. Tapi memang ada keunggulan si Wardahnya nih, SPF-nya sendiri dia ada 50 PA++++. Untuk yang ini aku agak lupa, tapi sepertinya nggak ada SPF-nya, nanti akan aku tulis aja ya. Jadi ini tergantung preferensi kamu aja. Untuk keduanya sebenarnya mirip-mirip baik Wardah ataupun Skintific, tapi kamu lebih prefer ke oksidasi atau ke SPF-nya. Karena sebenarnya kalau masalah SPF di aku sendiri ya, aku selalu pakai sunscreen terpisah, jadi nggak selalu mengandalkan dari si cushionnya aja. So kira-kira gimana dari keduanya, kalian tim Wardah apa Skintific nih? Dan untuk di urutan 1 dan 2 ini aku akan putuskan nanti setelah ngebattle keduanya, yaitu dari Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion dan Something Human yang Breathable UV Cushion Cover. Ini dua-duanya favorit aku ya. Tapi seingat aku belum pernah ngebattle, jadi langsung aja akan aku aplikasikan di wajah aku separuh-separuh. Untuk yang somethingnya di sisi kanan wajah dan makeovernya di sisi kiri. Aku pakai makeovernya terlebih dahulu ya. Di sini untuk shade yang aku pakai adalah W32 Warm Beige karena memang match cocok di tipe skin tone aku.
Yang aku suka dari puffnya makeover ini, menurut aku dia itu minim banget menyerap produk nih, semuanya kayak nempel aja gitu di muka. Coveragenya ini medium to full cover dengan finish matte-nya juga masih kelihatan natural. Tuh kayak misalnya langsung lihat ya perbandingan before afternya. Kayak matte-nya bukan yang dempul, sedikit glow tapi cenderungnya masih ke matte ya. So beda sama Skintific yang velvet tadi. Dan sekarang untuk di sisi kanannya aku akan pakai somethingnya. Aku akan pakai shade-nya W01.5 Cashew. Yang aku suka untuk puffnya dari something ini, dia bentuknya udah teardrop, walaupun agak menyerap produk, tapi masih aman lah ya, bisa dipakai. Cuman kayak untuk area bawah mata, lipatan-lipatan hidung, dia kayak lebih presisi gitu, lebih nyaman dipakainya. Untuk coveragenya sama-sama medium to full coverage, dan kalian bisa bandingkan di sini untuk finishnya tuh sama-sama matte yang masih natural. Condongnya masih ke matte tapi ada sedikit glowy. Ini agak sedikit lebih glow ya, tapi setelah ditunggu ngeset sebenarnya hasil akhirnya tuh mirip-mirip gitu. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya aja, sama-sama di medium to full coverage. Di sini keduanya bisa mengcover imperfection wajah kayak area bawah mata, terus di pipi, di dagu tuh bekas-bekas jerawat, semuanya bisa tercover. Finishnya ini lebih ke matte, agak sedikit glow, jadi natural banget, nggak kelihatan dempul. Dan setelah diset menggunakan bedak, hasilnya seperti ini, sama-sama kelihatan flawless ya. Dan ini aku selesai pakai sekitar jam 10.50 hampir jam 11 siang gitu. Dan Tara untuk hasil makeupnya seperti ini, sama-sama flawless. Sekarang aku mau tes aja ya. Di sini aku pakai panas-panasan karena aku mau pergi makan waktu itu. Menggunakan masker, dan ya udah setelah selesai makan ini udah di rumah lagi. Sekarang aku mau kasih lihat update-nya ini setelah udah aku pakai sampai sekitar jam 16.37, 5,5 jam. Tadi udah panas-panasan kayak gitu. Di area dahi aku itu cuman luntur tipis, padahal tadi udah pakai helm. Dan di area T-zone-nya tuh kalian bisa langsung lihat masih oke. Sudah berminyak, tapi yang paling agak luntur tuh di atas hidung aja, tapi di lipatannya tuh belum crack sama sekali. Agak beda kan sama yang sebelum-sebelumnya tadi, karena memang baik yang something ataupun makeover di sini dia finishnya lebih matte. Karena hari itu aku nggak bisa tes pakai olahraga, aku tes olahraganya di beda hari ya, baik something ataupun makeover ini. Dan setelah udah berolahraga, sama-sama keringetan, tapi hasilnya yes. Dia luntur sedikit di pinggir-pinggirannya, tapi di bagian berminyaknya itu masih kelihatan oke. Coveragenya juga masih bagus, nempel di muka aku. Padahal kalau olahraga kan biasanya aku ya super keringetan banget ya. Gak olahraga aja aku udah keringetan. So sebenarnya bisa disimpulkan untuk keduanya ini secara finishnya sama-sama matte natural. Aku suka ketahanannya, apalagi oke banget dipakai sampai malam. Keringetan panas-panasan masih bagus. Dan kalau aku lihat beberapa klaimnya yang sama, ini adalah sama-sama non-comedogenic, hypoallergenic, udah gitu acnegenic juga. Jadi buat kalian yang tipe kulitnya berjerawat, aman bisa pakai. Dan untuk keduanya ini, misalnya tipe kulit kalian lebih ke normal to dry, juga aku rasa nggak akan yang matte banget ya, masih oke. Dan yang membedakan di sini adalah kandungan SPF-nya. Dari makeover ini tuh SPF-nya 50 PA+++++. Sedangkan yang somethingnya SPF 35 PA++++. So bisa dibilang untuk kandungan SPF-nya lebih tinggi makeover ya. Dan disinilah aku bisa menentukan urutannya karena dia unggul di SPF. Aku menetapkan Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion ini di urutan pertama, sedangkan di urutan kedua Something Human Breathable UV Cushion Cover. Walaupun dua-duanya sebenarnya aku suka dan ketahanannya mirip-mirip. Dan kalau misalnya kalian mempertanyakan untuk yang Pixi Make It Glow Technofix Matte Cushion ini apakah masih jadi favorit aku, ini karena dulu yang nomor 1 ya. Menurut aku ini untuk ketahanannya masih bagus, oke. Karena aku sempat pakai sampai di awal tahun 2023, setelah itu udah habis. Dan kebetulan untuk shade yang neutral beige ini di aku juga kurang match, jadi kayak agak ngeping gitu. So aku nggak beli lagi, jadi bukan karena tidak bagus, tapi di sepanjang tahun 2024 ini memang kelima cushion tadi yang sering aku pakai, jadi aku bisa rekomendasikan buat kalian. Dan bedanya lagi, Pixi ini tuh finishnya lebih full coverage, jadi kesannya tuh matte-nya kayak agak berbedak ya. Apalagi kalau misalnya kalian set menggunakan bedak. Itulah kenapa aku lebih pilih something atau makeover ini. Secara akhir-akhir ini aku juga lebih suka makeup-makeup yang kelihatan natural. So itu tadi untuk kelima rekomendasi cushion favorit aku. Kira-kira gimana dari kelimanya?
Ada nggak nih cushion favorit kamu? Coba komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu, khususnya buat kamu yang masih bingung-bingung nih mau pilih cushion yang seperti apa di tipe kulit yang normal to oily sampai ke oily. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!